Oke, baik. Saya akan share screen dulu di eh, komputer sebelah ini sebentar. Saya perlu eh, memberikan hak akses ke yang satunya ini satunya. Oke. Nah, oke. Ya. Mudah-mudahan tampak ya. Bentar agak lambat nih. Saya agak perbesar dulu biar tampak datanya. Nah, ya. Jadi kali ini akan kita bahas yang pertama kali yang berkaitan dengan kalau peneliti itu sudah pada taraf menganalisis data, dalam artian data itu sudah ada dan data itu berasal dari survei yang menggunakan kuesioner, di mana kuesioner itu kan macam-macam kuesioner itu dengan jawaban yang tertutup, katakanlah yang bersifat misalnya persepsi ya, persepsi. Misalnya dengan menggunakan skala Likert, skala Likert. Nah, jadi kan kita punya di sini kita punya 12, jadi 12 item pernyataan ya, yang mana setiap item ini, ya, setiap item ini harus dijawab dengan memilih salah satu nilai. Dalam hal ini, kalau kita misalkan satu itu menotasikan sangat tidak suka, dua tidak suka, tiga ragu-ragu misalnya, empat suka dan lima suka sekali. Biasanya skala Likert yang menggunakan lima angka itu seperti itu. Ya. Nah, jadi gini. Nah, kita punya di sini, andaikan kita punya apa namanya data itu sebanyak 30 ya, 30 data ini, 30 responden. Ya. Dan kemudian kita ingin menganalisis ya. Biasanya kalau kuesioner itu kita kembangkan sendiri ya, tidak menggunakan dalam arti tanda petik meminjam kuesioner orang lain yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, maka kita perlu menguji terlebih dahulu. Ya sebetulnya sih nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak sampelnya, mungkin 10 atau kurang gitu ya. Kecuali memang nanti akan disebarkan ke seluruh responden kita itu yang jumlahnya mungkin sampai ratusan gitu ya. Untuk menguji coba apakah item-item yang kita buat itu ya, artinya kuesioner yang kita buat itu valid dan reliable, maka kita bisa gunakan tahapan-tahapan seperti ini. Nah, yang pertama ini yang akan saya ajarkan adalah bagaimana kita menganalisisnya dengan Microsoft Excel, ya. Dan tentunya tidak apa namanya eh, hanya dengan menggunakan Excel yang seperti yang kita punya saat ini, tapi kemarin sudah saya sampaikan ada add-ins ya, ada Xrealstat itu. Xrealstat itu yang bisa digunakan untuk membantu kita menganalisis lebih mudah. Menganalisis lebih mudah. Jadi kalau misalnya ini saya buka ya, saya buka. Di sini kan ada Xrealstat nih. Di direktori bit.ly/med risbis SNU itu juga ada file ini. Jadi file ini setelah di-download di komputer, pada saat menjalankan Excel ini juga dijalankan ya, ini dipanggil. Nah,
Setelah ini dipanggil, jangan lupa izinkan si komputer itu jadi menjalankan makro, jadi enable makro. Jadi enable-nya harus dijalankan. Nah, setelah dijalankan nanti di add-ins ini ya, di add-ins ini akan ada Xreal Start ini ya. Akan ada Xreal Start. Gitu ya. Nah, ini sangat membantu kita dalam melakukan perhitungan-perhitungan bila mana di modul Excel yang dasarnya ini tidak ada. Ya. Oke. Jadi sekali lagi misalnya jadi data ini yang baris kedua ini adalah jawaban responden pertama ya. Andai kan kita punya 12 item seperti ini ya. Nah, yang pertama kita akan melakukan bagaimana melakukan validitas. Jadi masing-masing item ini valid apa enggak gitu ya. Jadi kita pertama kali perlu jumlahkan di sini. Ini total nilai item. Sebut saja namanya apa terserah, beri nama apa saja. Ya, jelas saya sebut total ya. Total itu jumlah dari nilai masing-masing responden yang menjawab mulai item 1 sampai item 12. Jadi jumlahkan ini ya. Jumlahkan dari A2 di sini sampai yang terakhir sampai L2 ya. Jadi kalau terus ini sama dengan nilainya 30 ya. Jadi gitu. Perintahnya begitu nih ya. Oke. Oke. Jumlahkan. Kemudian kopikan. Kopikan ke bawah ya. Mau kontrol copy terus kontrol paste, paste gini boleh ya. Sekali lagi ini saya rekam nanti kalau misalnya dalam mengikuti kuliah ini agak ngantuk-ngantuk dikit nanti bisa diulang sendiri ya di rekamannya. Ya, gitu. Oke, jadi langkah pertama cari totalnya dulu ya, cari totalnya. Nah, kemudian kalau misalnya hanya sayangnya di sini kita melakukan validitas ini satu persatu. Yang tidak lain dengan cara kita ingin menguji bagaimana korelasi ya. Korelasi itu ukuran kekuatan hubungan antara masing-masing variabel antara masing-masing item ini dengan totalnya ya. Nah, jadi kalau hanya menghitung nilai korelasinya saja, kita cukup memerintahkan Excel melakukan ini. Korel gitu ya. Korel itu korelasi. Yang mana yang mau dikorelasikan? Oke, yang pertama ini. Jadi A2 sampai A31 gitu ya. Nah, kemudian dipasangkan dengan yang mana? Ini, total ini ya. M2 sampai M31. Nah, kalau hanya melihat nilai korelasinya ini 0,29. Nah, ya. Jadi untuk melihat item 1 ini valid apa enggak, kita lihat nilainya ini, nilai korelasinya ini antara item 1 dan total itu ya. Nilai korelasi ini signifikan apa enggak? Ya. Kalau kita uji bahwa ternyata korelasi ini bisa dianggap sama dengan 0 gitu ya. Maka item 1 itu dikatakan tidak valid. Ya, gitu. Nah, jadi kita tidak cukup hanya menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Excel ini ya. Jadi kita minta bantuan Xreal Start tadi. Jadi dengan menggunakan Xreal Start ini, nah ini kita klik ya. Kalau nanti sudah dijalankan, ya. Kalau sudah dipasang di komputer masing-masing, ya. Ya, oke. Xreal Start ini data analisis begini ya. Mana nih? Lama keluar nih. Oke, Xreal Start, data analisis. Nah ini ya, muncul jendela ini. Mohon maaf kalau terlalu kecil karena ini nggak bisa dibesarin ya. Ya, pilih yang miscellaneous tools, MISC ya ini ya. Oh sorry, pilih yang core korelasi karena kita mau menguji korelasi. Nanti yang miscellaneous kalau kita bicara reliabilitas ya. Jadi kalau bicara validitas kita menguji ini correlation test ya.
Pilih correlation test ini, klik OK. Ya, klik OK begini. Nah, setelah klik OK muncul jendela ini, ya kan? Jendela. Nah, ini input link ini yang kita masukkan, yang kita sorot adalah karena kita ingin menguji item 1 ini, ya kita sorot mulai sini ya, mulai A1 ini sampai ke bawah ini ya. Nah, sampai A31. Ya. Itu yang satu. Yang kedua ya, yang kita masukkan di sini karena kita ingin mengorelasikan, menguji korelasi antara yang pertama dengan yang terakhir, totalnya ini, ya kita klik, kita sorot dari M1 ini sampai M31. Ya. Ingat, kolom heading included with the data, ya kan? Jadi yang judul di paling atas itu masuk, ini harus diklik ya. Nah, karena datanya ini dari skala ordinal, ya. Kemarin kita sudah belajar skala pengukuran ya. Jadi skala Likert itu ordinal, ya, ordinal. Maka kita gunakan tipe tesnya ini Spearman, ya, Spearman. Nah, Spearman. Kemudian ujinya dua arah boleh, ya. Nah, outputnya mau diletakkan di mana? Outputnya mau diletakkan di misalnya ini ya. Oke, di A4, di O4 ini ya. Ini O4. Setelah itu kita klik OK. Ya, kita klik OK. Nah, keluar begini. Jadi kalau ada add-in yang dikeluarkan dari Xrealstat itu bukan hanya menghitung korelasinya saja, ya. Ya, berikan korelasinya saja. Ya. Nah, ini tadi diklik apa ya? Lupa saya. Sudah saya klik tulisan belum nih? Oke. Ini saya ulangi ya, Oke, dari A1 sampai A31 yang di sini dari M1 sampai M31. Ini Spearman, ya, Spearman O4 saya tumpangi misalnya, saya tumpangi begitu ya. Nah, kan karena saya tumpangi tempatnya harus di override, harus ditindih gitu ya. Oke. Kita lihat mulai O4. Ya. Ini nilai Spearman-nya ini sebetulnya ya. 0,30108 ya. Nah, ini nilai alfanya. Nah, kita lihat nilai p-value-nya di sini. Nilai p-value di sini 0,10593 ya. Nah, ini kita bandingkan dengan alfanya. Apakah nilai ini lebih kecil dari alfa? Ya. Jadi kuncinya jika p-value itu lebih kecil dari alfa, ya, maka item 1 dikatakan valid. Ya. Tetapi kalau p-value di sini lebih besar dari alfa, tidak valid. Gitu ya. Jadi kuncinya itu. Nanti bisa diulang di rekaman. Jadi artinya begini. Kalau nilai peluangnya ini lebih kecil dari alfa, dari 5%, ini 10% ini, ya, 10%. Ini cuma 5%. Maka hipotesis 0 yang mengatakan korelasinya sama dengan 0 ditolak, kan begitu. Karena ditolak, dia valid. Tetapi ini hipotesis 0 diterima. Jadi nilai 0, walaupun 0,3 ini, ya, masih bisa dianggap sama dengan 0. Korelasinya ada, tapi tidak signifikan. Jadi item 1 tidak valid. Tidak valid, tidak reliable ya. Kita bisa reliabilitas, ini bukan valid. Ya. Tidak reliable, tidak handal. Validitas itu nanti dengan kurva alfa ya. Sorry. Oke, ada pertanyaan? Nah, jadi kalau misalnya ini dengan ini Xrealstat ini kita bisa menggunakannya itu. Kita pilih nih, menguji apakah korelasinya signifikan apa enggak. Jadi yang diuji masing-masing item ya, masing-masing item itu dengan totalnya. Valid. Kevalidan ya. Validitas data. Bentar. Ini kalau yang kurva alfa itu
Kronbach alpha ini reliabilitas. Ya benar tadi kevalidan data. Jadi kalau kevalidan itu menggunakan uji korelasi, ya. Sorry. Nah tadi, oke, oke, ya. Nah nanti akan saya tunjukkan bagaimana dengan si SPSS, ya. Oke, sekarang saya tunjukkan dengan SPSS. Data uji validitas. Datanya bisa diakses di link yang saya kasih minggu lalu, ya. Datanya. Bentar. Jadi ini saya dulu data uji validitas di tampilannya SPSS, ya. Sama, ini datanya sama. Datanya sama, ya. Sorry yang masuk terlambat ini, kadang saya nggak lihat, ya. Yang masuk terlambat atau terlempar ini. Oke. Nah, jadi kalau pakai SPSS ini, sorry, kalau ini reliabilitas, ya, kalau skill itu nanti reliabilitas, kalau validitas yang barusan kita lakukan adalah ini, uji bivariat, ya. Uji bivariat. Nah, seandainya misalnya nih data kita itu misalnya belum ada tot itemnya ini. Data kita mulai dari item 1 sampai item 12. Nah, bagaimana cara membuat variabel baru atau ya variabel baru ya namanya, yang merupakan jumlah dari item 1 sampai item 12. Ya. Tuh. Atau biar nanti kelihatan, saya nggak mau jumlah semua. Saya mau bikin jumlahnya hanya 4 item saja, tapi caranya sama, ya. Jadi di sini ada transform di sini, ya. Dalam SPSS ini di ada modul transformasi menghitung variabel baru, ya. Transform, hitung, ya, hitung, ya. Masih kelihatan kan? Jadi di sini misalnya tot 4 var. Saya mau ngasih contoh aja jumlah dari 4 variabel, ya. Jadi di sini yang pertama kali item 1 ini dimasukkan di sini, ya. Atau bisa diketik. Takutnya kalau diketik salah, ya. Salah nulis, daripada salah nulis mending kita lakukan begini. Kalau nggak banyak, ya, kalau nggak banyak begini. Item 3 tambahkan, ya, begini. Tambah item 4. Oke. Nah, misalnya 4 aja misalnya. Ini begitu kita klik OK begini, ya. Begitu kita klik OK, di sini sudah menjumlah, ya. Oh, ini kok ada 00-nya, kita apa namanya, atur di sini. Ini 0-nya nggak usah dikeluarkan, desimalnya nggak usah dikeluarkan, begitu, ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi ini 11 itu jumlah dari 4 yang pertama nih, 3, 2, 4, 2. 3 tambah 2, 5, tambah 4, 9, 11. Ya. Dan seterusnya. Nah, gitu, ya. Nah, andai kan kita mau menguji tadi, ya, validitas dari keempat item ini terhadap totalnya. Caranya begini. Ya. Kita analyze, ya. Pilih modul korelasi, ya. Bivariat, gitu, ya. Ini permasalahannya tidak semua komputer kan ada SPSS-nya, ya. Makanya saya kasih dua-duanya tadi. Yang pertama pakai Excel, yang kedua pakai SPSS, ya. Jadi yang pertama keempat item ini kita masukkan di sini, ya. Yang kedua jumlah dari keempat tadi, jumlah dari keempat. Oke, ini ada tanda begini, ini harus misalnya mungkin kita bagusnya kita rubah dulu datanya di variable view ini, ya. Ini datanya bukan, kalau ini karena tanda nominal nih, untuk scale kita ganti ini misalnya, ya. Kalau mau merubah gitu, ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi di sini kita klik analyze, ya. Correlate, bivariate, terus
ini kita keluarkan dulu semua, ya. Yang mau kita analisa hanya 4 item terhadap total keempat ini, total 4-nya ini ya, ini. Ya. Nah ini yang mana tadi? Ya. Oke, Spearman gitu ya, Spearman karena data-data ini data-data ordinal ya, kita olah pakai koefisien korelasi Spearman. Nah di sini diklik ujinya uji 2 arah karena siapa tahu korelasinya bisa negatif, bisa positif ya. Kita mengujinya apakah korelasi dari item masing-masing item itu ini walaupun bersamaan nanti kita bisa lihat masing-masing ya. Nah, terhadap total variannya ini ya. Oke. Ini ada yang baru masuk. Oke. Nah, di sini langsung kita bisa langsung klik oke ya. Kita bisa langsung klik oke begini. Nah, sebentar saya ganti karena di sini ganti layar ya. Untuk hasilnya itu ganti layar. Ini outputnya. Saya harus stop dulu share screen. Nah, ini ya. Jadi outputnya begini. Outputnya si SPSS. Ini korelasinya menggunakan Spearman. Ya. Spearman rank correlation. Nah, ini ada item 1, 2, 3, 4. Ini total 4 variabel ya. Nah, yang kita lihat boleh yang paling bawah ini atau boleh yang paling kanan. Karena kita hanya melihat masing-masing item ini dengan total varian. Total keempat variabel, sorry. Nah, misalnya item pertama dengan yang totalnya ini nilai korelasinya 0,417. Nah, kita lihat di sini. Nilai sig, nilai p-value-nya. Di sini apakah lebih kecil dari 0,05? Iya, ya kan? Karena iya, ini item 1 signifikan, item 1 valid, ya. Begitu seterusnya. Ini item 2 ini dengan total ini nilai korelasinya setengah persis. Nah, kemudian nilai p-value-nya, nilai peluangnya itu 0,05, lebih kecil lagi, ya. 3 dengan total, 4 dengan total, ini nilai peluangnya kecil-kecil. Nah, ini juga bisa dilihat dari tanda bintang di atas nilai korelasi itu. Kalau bintangnya 1, dia signifikannya pada taraf 5%. Ya. Ini kan 0,22, jadi 2,2%. Ya. Maksudnya gimana? Nah, kalau bintangnya 2 ini, dia signifikan pada taraf 1%, bukan hanya 5% saja, tapi 1%. Ya. 0,005 itu setengah persen. Ya. Ini juga. Ya. Nah, ini cara menggunakan SPSS untuk menguji validitas masing-masing item ini. Ya. Loh, tadi kok apa namanya nilainya beda? Beda karena kita hanya menggunakan 4 ini. Ya. Totalnya hanya 4 item. Tadi kan total dari 12. Nah, ini total 4 ya. Tentunya beda. Kalau ada yang ingin bertanya boleh ya, silakan. Itu validitas. Jadi validitas masing-masing item. Nah. Ya, kita pergi ke sini. Nah, sekarang reliabilitas. Reliabilitas. Oke. Nah, sebelum ke sana, ya, saya akan tunjukkan dulu. Kan sering dengar tuh Cronbach alpha ya. Nah, ini. Jadi kalau referensi Cronbach alpha itu banyak. Ya. Tapi ini yang kayaknya yang ada penjelasannya dengan rumus. Ya, penjelasannya dengan rumus. Jadi Cronbach alpha itu apa? Itu merupakan suatu ukuran konsistensi internal ya, yaitu mengukur seberapa dekat hubungan suatu himpunan item-item itu dalam sebuah grup, ya. Nah, jadi kalau validitas itu melihatnya satu-satu, item 1, item 2, item 3, item 4 begitu.
Tapi kalau reliabilitas, ya reliabilitas itu dalam grup, ya, dalam grup. Nah, kelompok alfa ini tergolong atau dapat dikategorikan sebagai suatu ukuran reliabilitas ya dari suatu skala. Nah, jadi mengukur reliabilitas ya, reliable, handal, kehandalan, reliable, handal ya. Jadi nilai alfa yang tinggi ya bukan berarti berimplikasi bahwa ukuran itu menunjukkan suatu unidimensional. Jadi bukan menunjukkan oke dimensinya satu, hanya satu dimensi, gitu ya, bukan. Nanti kalau pasti sudah diajarin, ini ada variabel, ada dimensi, ada apalagi gitu kan. Nah, kalau untuk menentukan banyaknya dimensi, lebih bagus nanti menggunakan apa yang disebut dengan analisis faktor eksploratory. Nah, kalau mau tahu ini nanti ya pas kuliah saya ikuti, ya. Oke, jadi exploratory factor analysis ini menganalisis kalau kita punya semacam katakanlah item itu adalah kumpulan variabel, satu item itu satu variabel, karena satu item itu kan dia semacam satu indikator gitu ya. Nah, kumpulan indikator-indikator yang banyak itu nanti bisa nggak diklasifikasikan. Nah, pengklasifikasiannya itu menggunakan apa yang disebut dengan exploratory factor analysis. Jadi nanti misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang membeli di sebuah toko atau di sebuah supermarket, apa saja gitu. Nah, gitu ya nanti. Jadi secara teknis bahwa kelompok alfa itu bukan merupakan suatu alat uji statistik, ya, bukan. Ya. Jadi kelompok alfa itu hanya merupakan suatu koefisien reliabilitas, koefisien mengukur konsistensi. Ya. Oke. Nah, secara rumus kelompok alfa itu ya dinotasikan dengan ini. Ya. N ini banyaknya item yang diuji. Banyaknya item yang diuji. Tadi yang pertama mau 12 atau 4 gitu kan. Itemnya tadi ya. C ini rata-rata dari kovarian. Rata-rata dari kovarian di antara item-item itu. Jadi kovarian item 1 dengan 2 berapa, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dan 4 ya. Nanti saya tunjukin manualnya. Caranya beda sama nggak dengan yang dianalisis pakai SPSS gitu. Nah itu kovarian. Sedang yang ini rata-rata varian, dari masing-masing item yang kita pakai. Kalau itemnya 4 ya varian item 1 berapa, varian item 2 berapa, yang ketiga berapa, yang keempat. Kemudian dirata-ratakan. Nah ini rata-rata kovarian, ini rata-rata varian. Nah, ini pakai rumus ini. Itu yang digunakan untuk menghitung kelompok alfa. Ya. Jadi, kelompok alfa ini, ya, kalau misalnya nilai C dan V ini relatif stabil, relatif tidak berubah banyak, maka dengan menambah item itu bisa jadi akan meningkatkan kelompok alfa. Misalnya, kalau pakai 4 item berapa? Kalau pakai 12 item tadi berapa? Ya, nah, gitu. Jadi ini bisa dari misalnya dari rata-rata variannya misalnya. Nah ini dilihat aja kalau yang lain relatif tidak berubah banyak. Kalau rata-rata variannya ini semakin kecil, kelompok alfanya semakin tinggi, kan begitu. Nah, ini yang jelas rumusnya seperti ini ya. Nah, jadi katakanlah ini ada oke, saya kembali dulu ke Excel-nya ya, kembali ke Excel. Nah,
Oke. Jadi, oke. Andaikan kita punya rangkuman datanya seperti ini. Ini 4 item. Misalnya 4 item ya. Nah, yang di diagonal ini, yang di kuning ini variannya. Ini varian item 1, varian item 2, varian item 3, varian item 4 ya. Yang di hijau ini kovariannya. Jadi kovarian itu fungsinya seperti korelasi, itu mengukur kekuatan hubungan. Hanya saja kalau kovarian itu nilainya bisa dari min besar sekali sampai plus besar sekali. Jadi misalnya item 1 dengan item 2. Jadi 1, 2, 3, 4 ini sesuai dengan barisnya. 1, 2, 3, 4 di sini sesuai dengan kolomnya. Jadi kalau baris 1, kolom 2 sini, artinya item 1 dan item 2 itu hubungannya negatif. Kalau item 1 naik, item 2-nya turun. Yang nilainya positif berarti hubungannya positif. Dua-duanya naik atau dua-duanya turun. Jadi kalau negatif, satunya naik, satu turun. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini simetris. Makanya mau dijumlahin semua kovariannya sama saja. Kalau hanya yang hijau dibagi dengan 6, ini ada 6 kovarian. Kalau ditambah dengan yang putih, dijumlahin dulu, baginya 12, sama aja. Ya. Nah, V rata-rata ini. Ya, ini V rata-rata. Kalau C rata-rata dari sini. Ke 6 ini dijumlahin bagi 6. Jadi kalau kita lihat, jadi nilai ini, ya. Jadi 4 itu N, banyaknya item ya. Banyaknya item dikalikan rata-rata ini, yang hijau ini. C, D, E, D, ini ya. Ini yang hijau semua ini. Ya. Dibagi, ini rata-rata yang sini, kuning. Ya. B2, C3, D4, E5. Ya. Ditambah 3. 4 dikurang 1. Sesuai rumus tadi itu ya. Dikalikan rata-rata yang hijau ini. Nah, itu nilainya 0,09064. Nah, oke ya. Kita lihat kalau pakai SPSS. Kita kembali ke SPSS dulu. SPSS, data uji SPSS. Oke ya. Nah, andaikan kita menggunakan 1, 2, 3, 4 saja. Kita mau melihat ya. Kita mau menganalisis itu. Jadi kalau mau menganalisis di sini kita menggunakan ada yang keluar masuk kasihan ya. Ya, korelasi bivariat ya. Core bivariat ini. Nah, kemudian di opsi ini ya, opsi mana nih? Oh, ini nggak usah nih. Bukan di situ ya. Kita pakai ini aja ya. Pakai datanya yang Excel aja. Pakai itu agak lama. Datanya Excel. Data uji validitas dulu ya. Zoom, data uji validitas Excel. Ini sum. Ini ya. Kalau misalnya kita mau yang 4 ini aja ya. 4 ini saja, caranya gini. Pakai Excel. Saya pindah sheet aja. Pindah sheet ya. Nah, oke. Jadi, ini kita beri nama. Jadi, pada cara beri nama array, terlalu kecil ya, saya gedein dulu. Oke. Jadi, mulai di bawah. Kalau ini cara beri namanya di bawah ini. Yang angka saja, yang nama variabelnya nggak usah disorot. Ya.
Ini item 1 misalnya. Item 1 ya. Kemudian ini item 2, bentar aja. Cepat ke. Item 2. Kemudian ini item 3. Ya. Ini item 4. Oke. Nah, jadi begini tadi. Ini varian ya. Varian caranya varian item 1. Nah, gampang kan? Nah, ini beda-beda data dengan yang tadi ya. Tapi cara mencari Cronbach alpha-nya seperti ini. Ini varian okay. Mungkin lebih tepatnya ada nggak var S sama dengan var TTS. Nah, varian TTS item 1 ya. Ini tidak case sensitif, artinya walaupun ini menggunakan i kecil tapi tetap bisa dimengerti oleh si komputer, si Excel ya. Ini var item 2 gitu ya. Oke, saya percepat dikit. Ini var item 3, var item 3. Ini var item 4. Jadi var item ini diletakkan di diagonal. Tuh. Nggak pakai S ya. Tadi nggak pakai S juga ya. Ini pakai S enggak. Takutnya beda. Tapi mudah-mudahan enggak. Ya kan? Ini takutnya beda juga. Nah, oke ya. Nah, yang di sini kalau covarian caranya begini, covariance gitu ya, tulisnya agak panjang nih ya. Ya. Item 1 dengan item 2 itu covariannya. Nah, gitu ya. Nah, kopikan aja deh biar cepat dikit ya. Nanti diedit. Ini kopinya diedit ya. Kalau sama semua itu diedit nih, karena belum diedit tuh. Nah, oke. Nah, di sini kali 2 ini 1 dengan 3. 1 dengan 3. Ini 1 dengan 4. Baris 1 dan kolom 4 maksudnya gitu ya. Nah, ini baris 2 dengan kolom 3. Ya. Ini baris 2 dan kolom 4. 2 dan kolom 4. Oke. Nah, ini 3 dan 4. Ini 3 dan 4. Nah, ini kecil sekali ya. Ini makanya itu bisa 0 namanya. Nah, Cronbach alpha itu sama dengan ya. Atau kalau mau kita buat V rata-rata dulu, ini V rata-ratanya, ini sama dengan rata-rata ya, average dari ini. Kalau nyilang-nyilang begini harus satu-satu begini ya. Nah, ini rata-ratakan koma begitu ya. Nah, ini rata-ratanya. Nah, yang V rata-rata, C rata-rata itu rata-rata dari yang ini, ya, rata-rata yang ini. Sama dengan average ya. Satu persatu tunjuknya. Ini. Kemudian pokoknya yang tidak berada pada diagonal, yang tidak berada pada diagonal ya. Rata-ratanya ini. Nah, jadi Cronbach alfanya, ini alfa misalnya, sama dengan banyaknya item 4 ya. 4 kali rata-rata ini kan, C rata-rata ya, dibagi, dan dibaginya V rata-rata ini ditambah 4 min 1, 3 kali C rata-rata ya. Nah, nilainya 0,09064 ya, 09064 ya. Ini pakai Excel. Coba kalau kita pakai SPSS. Kita pakai SPSS ini. Ya. Nah. Oke, analyze. Nah, di sini yang kita klik scale ya. Scale reliability analysis. Reliability analysis. Nah, kita hanya gunakan 4 saja. Tadi kan hanya ngelihat bagaimana prosesnya ya. Jadi
Ini saja yang dimasukkan ya. Ini saja yang dimasukkan. Ini defaultnya sudah Cronbach alpha. Defaultnya sudah Cronbach alpha. Ya. Nah, langsung klik OK saja. Ini kan kalau kita klik OK, nah sebentar. Ini outputnya karena beda layar ya, beda layar. Saya stop share dulu, share screen-nya di output di sini. Ya, nah ini sama kan? Cronbach alpha di sini 0,09. Nah, tadi 0,0907 kan? Nah, ini kalau pakai SPSS. Nah, kalau SPSS nggak punya, caranya kayak yang saya ajarin tadi, pakai Excel. Jadi kalau misalnya hanya saja kalau variabelnya banyak ya, kalau variabelnya banyak tentunya cara menghitung apa namanya varian dan kovarian tidak seperti itu, tidak seperti yang barusan ini kan, itu kan cuma 4 ya, banyak kali kalau misalnya 12 gitu. Nah kalau 12 begini caranya, kita kembali ke Excel lagi ya, nggak apa-apa biar paham. Oke, kita kesit satu ya, kita kesit satu di sini. Nah gitu ya. Oke, kita punya di sini, ini saya bersihkan dulu, saya bersihkan. Jadi di delete entire column. Habis kan? Nah, oke. Kemudian ini saya persempit aja biar kelihatan. Ya, agak persempit ya. Nah, pertama yang harus dicari adalah di sini itu rata-ratanya. Rata-rata per kolom. Ya, average ya. Rata-rata per kolom. Jadi dari kolom A ini yang dirata-ratakan dari A2 hingga A31. Ya kan? Ini rata-ratanya. Kemudian ini kita kopikan ke kanan. Kita kopikan ke kanan sini. Artinya untuk menghitung rata-rata per item. Ya. Rata-rata per item. Ya. Paham ya? Oke. Kemudian ya. Ingat ini 33 ya. Ini 33. Semua baris 33 dari A sampai L ini baris 33 semua. Ya. Nah di kanannya ini kita tulis deviasinya. Deviasi itu maksudnya begini. Ini untuk saya kopikan dulu biar apa namanya paham di sini. Nah ini yang deviasinya. Jadi di kolom item 1 ini berapa nilai di sini? 3 kan? Di A2 itu 3. Dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya tadi berapa? Nanti kita edit ya. Nanti kita edit. Oh, rata-ratanya ini. Ya. Jadi ini deviasinya. Nah, sekarang biar kita bisa mengkopikan tidak salah, tadi kan saya bilang baris 33. Nah, baris 33 ini jadi sebagai pengurang dari setiap nilai punyanya item. Biar nggak salah, karena pengurangnya itu pada sel yang sama, pada baris yang sama, baris 33-nya kita kunci. Kita kasih tanda dolar. Jadi kita kasih tanda dolar. Ya. Kenapa kalau A-nya nggak dikasih tanda dolar? Nah, karena ingin kita kopikan ke sebelah sana juga, ya. Karena kita ingin kopikan ke samping juga, samping juga, ya. Samping. Nanti setelah sampai sini ada 12 kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Oke? Nah, oke kan? Ini nilainya. Ya. Nilai deviasinya itu. Nah, setelah itu ya, ini kita sorot semuanya. Kita sorot semuanya menjadi sebuah namanya array. Array ya. Kita beri nama apa? Dataku. Nah, gitu ya. Dataku. Ya, kita beri nama dataku ya. Jadi kalau kita klik di sini, kita tulis di sini dataku, maka ini akan disorot semuanya tadi. Ya. Dari deviasi di sini yang item 1 ini sampai deviasi 12. Semua angka ya. Nah, karena ada 12
Ada 12 item ya. Kita ingin buat matriks varian kovarian tadi, itu tentunya 12 kali 12. Ya. Caranya gini, kita tulis di bawahnya sini ya. Coba di sini. Mulai di sini. Kita buat 12 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Ke kanan juga gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Kemudian tuliskan begini, sama dengan. Ya, sama dengan. Ya. Hasil, ini kita mengalihkan matriks. M mul. M itu matriks, mul itu perkalian. Ya, mengalihkan matriks. Ya. Yang dikalikan apa? Transposnya yang tadi. Kita tulis transpos. Dari yang tadi itu apa? Dataku tadi ya. Maksudnya matriks dataku ini. Jadi matriks dataku ini ditranspos. Ya. Oke. Kemudian dikalikan dengan datakunya sendiri. Dataku sendiri. Ini ya. Nah, gini. Nah, ini menghasilkan matriks yang kalau masing-masing data itu kita bagi dengan, tadi banyaknya data 30 ya. Banyaknya data tadi ada 30 baris. Ya. Nah, kalau ini kita bagi dengan 30 min 1, 29 ya. Nah, 29 nih. Kemudian caranya nih, jangan nekan hasilnya pakai enter begini. Karena kita akan membuat 12 kali 12, 144 rumus sekaligus. Ya. Ini caranya tekan barengan tombol save ya. Save sebelah kiri itu save, tekan tombol kontrol, tekan tombol enter. 3 barengan nih, ya. 1 2 3 gini ya. Nah, keluar hasilnya. Ini ya. Yang diagonal ini itu variannya. Yang diagonal ini variannya. Jadi misalnya gini. Saya tandai nih. Yang diagonal ya. Yang diagonal ini saya kasih dasar kuning. Yang diagonal itu tidak mungkin dia negatif karena dia varian. Diagonal ya. Ada berapa? 12. 12. Kalau nggak percaya misalnya gini. 1,42664. 1, ini ya. Ini sama dengan apakah benar? Oke, var TS item 12. Ya. Sorry, ada yang salah nih. Tadi item 12. Emang item 12. Kita bernama enggak tadi? Namanya apa? Oh, emang nggak diberi nama. Kita ganti. Yang ini nggak kita beri namanya. L2 sampai L31. Nah, itu karena di sheet ini kita tidak beri nama. Saya ganti. Ya. L2 sampai L31 gitu ya. Ini L2 sampai L31. L2 titik-titik gitu ya. Sama kan? Ya, sama. Jadi yang kuning-kuning ini itu variannya. Yang bukan kuning itu kovariannya. Misalnya nih, kovarian antara 11 sama 12, 0,23103. Caranya begini. Kovarian gitu ya, sampel gitu ya. Tadi apa? Saya dulu ya. L12 tadi L2L sama sebelum LK ya. K2 sampai K31 ya. Dengan L2 sampai L31. Ya kan? Sama 0,23103. Ini kovarian namanya. Ya. Kovarian antara item 11 dengan item 12 ya. Ini varian item 12. Paham ya? Nah, varian itu mengukur keberagaman. Jadi kata lain dari varian itu keberagaman. Jadi keberagaman datanya itu 1,42644. Semakin besar nilai varian, semakin beragam datanya. Semakin kecil, semakin tidak beragam, semakin seragam. Kalau 0, semua data sama. Kalau semua data sama, 0. Ya.
Jadi misalnya datanya sama, saya buat lah nih. 3, 3, 3, 3. Ya. Berapa variannya? Ya. Varian. Ya. Sorot. Ya. 0. Ya. Karena semua data sama, seragam. Nah, jadi kalau nggak ada keberagaman, ilmu statistik tidak ada. Ilmu statistik itu ada karena data itu beragam. Ya, gitu. Ini sekaligus apa namanya, biar tahu apa itu keragaman, apa itu varian, apa itu ragam, dan apa itu kovarian. Ya, kovarian gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau korelasinya berapa? Kalau korelasi misalnya nih, antara 11 dan 12 ya, korelasinya nih. Nah, ini yang manual dulu. Itu nilainya sama dengan nilai ini, ya, nilai ini 0,23103 ini dibagi dengan ya, akar ya. Varian dari item 11 dikalikan varian dari item 12. Ini. Ya, nilainya 0,18. Ini korelasinya. Ini korelasi item 11 dengan item 12. Ya. Oke. Sekarang kalau pakai rumus, kalau pakai rumus begini ya, sama dengan korel. Ya, korel, ya. K2 hingga K31 karena saya tidak beri nama tadi, ya. Dengan itu item 11. Item 12-nya L2 hingga L31. Sama kan? Nah, jadi ini kovariannya, ini korelasinya. Bahwa korelasi itu misalnya begini. Oke lah, katakanlah begini, item 11 itu satuannya kilogram, ya, kilogram. Item 12 satuannya sentimeter. Nah, kalau kovarian harus disebut kilogram sentimeter atau sentimeter kilogram. Tetapi kalau korelasi tidak disebut karena dari rumus ini satuan itu sudah hilang. Ini sentimeter kilogram, ini sentimeter kuadrat, kilogram kuadrat, diakarkan sentimeter kilogram. Jadi satuannya hilang. Makanya kalau menggunakan korelasi tidak perlu menyebut satuan. Korelasinya berapa? 0,18801. Gitu. Itu kenapa kovarian kurang populer digunakan. Padahal sama-sama mengukur keeratan hubungan dari dua variabel. Baik, ada pertanyaan? Ya, jadi kalau mau mengukur apa namanya, rata-ratanya nilai apa namanya ronda alfanya, nah, kan susah nih Pak. Oke ya, kan ada caranya mesti ya. Kalau yang gampang kan yang diagonal ini. Nanti kita cocokkan dengan yang spesies ya. Oke, yang diagonal ini kita hitung di sini ya, rata-ratanya, average gitu. Ini yang rata-rata V. Nah, coba aja koma kan gini. Kemudian kan gini. Harus manual soalnya. Ini ya. Ini kan cepat nih. Oke. Kasih koma dulu. Kemudian ini. Karena banyak ini 12 ya. Nah, kan gitu kan? Ya. Ini rata-ratanya nih. Berarti kalau totalnya ini kali 12 ya kan? Totalnya ini. Oke. Sekarang kita kali jalannya. Berarti total keseluruhan ini berapa? Total keseluruhan ini adalah nih di bawah ini muncul nih. Ya. 38,69 sekian ya.
Oke, kita akalin. Mana tadi? Ini ya. Oke. Ini jumlah keseluruhan sum. Nih. Oke. Nah, berarti jumlah yang bukan kuning, ya kan? Jumlah yang bukan kuning itu kan selisihnya. Ini dikurangi yang kuning. Jumlah kuning. Nah, ini selisihnya. Selisih ini dibagi dengan berapa? Berapa baginya? Kalau yang kuning ini, baginya kan 12 tadi, ya kan? 12. Kan jumlah diagonal itu jumlah yang kuning itu 12. Kalau yang bukan kuning jumlahnya 144 dikurang 12 kan gitu kan? 112 kali 12 dikurang 12 kan itu. Ya. Nih, 132. Nah, jadi nanti hitungan yang kita pakai nih, ini yang merah, ini rata-rata, ini V rata-rata. Nah, kalau C rata-rata ini dibagi 132. Nah, ini V rata-rata. C rata-rata, sorry. Nah, sekarang misalnya kelompok alfanya, N-nya berapa? 12. Ya, 12 kali C rata-rata, ini C rata-rata ya, dibagi V rata-rata, ini V rata-rata. Ya, ditambah 12 kurang 1, 11 kali C rata-rata. Rata-rata ya. 0,70707 ya. Kita hitung ya. 0,70707 ini pakai Excel. Kelompok alfanya. Sekarang kita lihat bagaimana pakai SPSS. SPSS. Ya. Oke, lihat. Sekarang yang kita pakai keseluruhan. Scale, ya, ingat ya, scale reliability analysis. Nah, yang kita pakai semua. Item 1 sampai item 12. Ya. Udah? Klik OK aja. Muncul 0,707. Bentar. Ya, di sini. Kiri bawah, lihat kiri bawah. 0,707, sama ya? Nah, gitu. Jadi kalau di komputernya ada SPSS, macam itu caranya. Kalau nggak ada, pakai Excel ya. Pakai Excel. Atau Excel-nya minta bantuan sama situ. Sama Excel tadi. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi ada item 1 sampai item 12. Itu kalau pada kuesioner itu apakah item 1 sampai item 12 itu tadi pertanyaan, Pak? Atau menyebutkan apa kalau di kuesioner? Ya, misalnya gini, itu tadi masing-masing item itu merupakan jawaban dari responden yang berkaitan dengan persepsi. Misalnya gini, saya pergi ke kantor tidak pernah terlambat. Ya gitu kan? Kan responden itu yang menilai sendiri-sendiri. 1, misalnya sangat tidak suka. 2, tidak suka atau sangat tidak setuju. Tergantung ini ya. Kalau itu kan masalah setuju enggaknya. Jadi 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tengah-tengah ya. 4 setuju, 5 sangat setuju. Jadi responden kan bisa jawab yang mana aja sesuai dengan, misalnya kalau jawabnya dengan jujur, saya nggak pernah terlambat nih, sangat setuju. Paham ya? Jadi satu item itu satu jawaban dari sebuah pernyataan. Satu pilihan jawaban dari sebuah pernyataan, bukan pertanyaan loh ya. Pernyataan itu statement. Jadi sesuatu yang bisa dinilai benar salahnya itu pernyataan. Gitu ya. Jadi satu item itu seperti itu misalnya. Itu contohnya. Misalnya, atau saya selalu sarapan pagi. Gitu.
Satu, kalau sangat tidak benar, ya tidak setuju dengan pernyataan itu kan, sangat tidak setuju. Dua, tidak setuju dengan gitu. Begitu Mas Di, Hadi ya. di contoh tadi berarti ada 30 pertanyaan kira-kira Pak tadi ya. Gimana? Di contoh yang tadi, di tabel itu tadi kira-kira berarti ada 30 responden ya? Ada 30 Oh, responden 30 Pak. responden. Ya, Satu responden itu menjawab 12 pernyataan. pertanyaan. Kalau 12, kalau 4 ya 4 aja gitu. Oke, oke. Nah, Paham masuk. ya? Ya, jelas. Jadi dalam menyusun data ke bawah itu datanya, pengamatannya. Yang ke kanan itu kolom-kolom itu biasanya variabelnya. Nah, biasanya kalau istilah dalam teman-teman dosen di manajemen itu ada apa namanya? Dimensi, ada apalagi gitu, ada indikator gitu kan. Nah, gitu. Yang jelas setiap responden kita bisa tergantung kalau saya hanya memakai 4 kolom pertama ya 4 saja harus jawab. Kalau 12 full ya 12. Gitu Mas Adi ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Mas Ram. Pak, eh, saya tanya, kalau misalnya ya Pak, kalau di data item tadi misalnya, dari data responden itu ada yang berarti berbeda, sehingga membuat data apa sih item tersebut tuh nggak valid misalnya kayak gitu Pak. Oke. Nah, itu boleh nggak sih kita membiarkan atau kayak menghilangkan data tersebut biar si item tersebut bisa kita pakai kayak gitu, atau jadi valid jadi datanya, kayak gimana ya, kayak kita buang data yang membuat si item tersebut tidak valid gitu Pak. Justru sebetulnya makanya kalau kuesioner itu kita bikin sendiri, kita bangun sendiri berdasarkan apa namanya metode ilmiah ya, artinya cara-cara yang ilmiah begitu, bukan mengadopsi punya orang yang sudah jadi. Kita harus mengujinya terlebih dahulu dengan sampel yang nggak usah terlalu banyak, 10, 12, atau 15 gitu ya. Nanti kalau ada item-item yang tidak valid, item itu kita buang, tidak dipakai lagi. Jadi dari tes pertama kali dengan katakanlah 10 sampai 15 orang itu, ada beberapa item yang nggak valid. Nah, item yang nggak valid itu harus di-drop, nggak dipakai lagi. Yang dipakai yang valid saja, langsung aja. Sehabis itu langsung survei biasa, kuesioner seperti biasa, jadi nggak usah diuji lagi, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya pakai kuesioner penelitiannya itu hasil uji awal itu jangan dibuang ya. Nanti misalnya ini uji awalnya seperti ini nih. Awalnya kami pakai misalnya secara keseluruhan 30 item ini Pak, gitu kan. Nah, ternyata dalam perjalanannya waktu uji pertama kali ini ada 5 yang di drop. Nah, jadi yang awal itu tetap harus ada, nanti kalau ditanya mana yang dibuang, mana ujinya gitu kan. Kecuali kita menggunakan alat uji yang sudah handal ya, sudah teruji coba. Kita menggunakan pinjam punya orang yang sudah apa namanya bagus gitu, nggak perlu uji coba. Itu Mas Adam ya. Jadi kalau misalnya kita membangun sendiri, ada yang nggak valid, yang nggak valid dibuang. Makanya setiap apa namanya, jangan satu pertanyaan, lebih dari satu. Kalau cuma satu ya nanti kalau ini nggak valid dibuang, nggak ada yang berkaitan dengan apa yang kita tanyakan itu. Lagi? Baik, kita lanjutkan kalau enggak ya. Oke. Oke, kita masih menggunakan PSS nih ya. Mana nih, enggak. Oke, ya. Oh, pakai Excel, bukan PSS.
Jadi Endekan begini nih, Endekan. Ini ada data. Kalau judulnya nanti kalau nama filenya di bit.ly slash apa namanya meddispis SNU itu cari file ini ya, file ini perhatian. Nah ini ada length of stay, katakanlah ini data amatan dari apa namanya yang ada di pelanggan menginap di hotel atau apa, katakanlah gitu ya. Ini length of stay 1 hari, 2 hari, 3 hari, 2,6 nih, nggak apa-apa, ini pecahan nggak apa-apa. Pokoknya ini datanya seperti ini. Ya. Ini ada 100 data. Ada 100 data. Kita ingin menguji, katakanlah begini ya. Apakah rata-ratanya itu signifikan apa enggak? Rata-rata waktu tinggal, length of stay itu waktu tinggal, itu signifikan apa enggak? Maksudnya begini, kalau tidak signifikan, itu rata-rata nilainya kecil dan dekat dengan 0. Dekat dengan 0 ya. Oke. Tapi kalau signifikan, rata-ratanya ini positif. Ya. Berbeda dengan 0 secara statistik. Nah, kita bisa menggunakan X-real stat-nya ya, X-real stat ini untuk menganalisis ini. Ya. Oke, kalau terlalu kecil saya gedein dulu ya. Ini view-nya 200 ini ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi dengan menggunakan add-in X-real stat data analysis ya, kita menguji ya. Di sini ada kita pilih miscellaneous ya. Miscellaneous tools ini. Ya. Kita pilih yang paling atas ini, t-test, uji T. Kalau kita menguji rata-rata populasi, satu populasi atau 2 populasi, ujinya masih uji T. Ya. Jadi kita pilih begini, kita klik t-test ya. Nah, tapi sebetulnya kita ingin tahu kalau terkecuali datanya cukup besar, cukup banyak seperti ini ya. Ini datanya 100 nih ya. Dari 100. Kalau datanya cuma sedikit, kurang dari 30, kita perlu sebetulnya menguji apakah datanya itu berdistribusi normal apa enggak. Nah, anggap aja seperti ini. Mau 100 mau enggak nih, apa sedikit, caranya seperti ini. Kalau distribusi normal, ya kita perlu menguji dengan modul ini. Goodness of fit. Ya. Jadi kita pilih goodness of fit ini. Good, baikness, fit, sesuai. Jadi ini ada yang menyebut kebaikan sesuai. Jadi baik dan sesuai gitu ya. Nah, goodness of fit ini digunakan untuk menguji apakah data kita itu normal apa enggak. Kita klik ya. Nah, kita klik dulu. Ini input ring-nya. Ring-nya kita input di sini dari paling atas sini ya. Sampai paling bawah. Ini artinya datanya ada 100. Ya. Karena baris pertama tadi nama variabelnya. Ya. Oke, baris pertama ini kolom heading itu nama variabelnya. Nah, oke ya. Yang kedua, sampelnya cuma 1 tadi. Ya, cuma satu populasi kan. Ini kita gunakan ini defaultnya dan kita gunakan nama ujinya itu Anderson-Darling. Anderson-Darling ya. Nah, distribusinya apa? Normal. Ini defaultnya. Sebetulnya kita bisa menguji yang lain kalau yang diperlukan itu, tapi asumsi dasar dari statistik parametrik itu distribusi data itu normal. Oke. Nah, oke. Kemudian hasilnya mau taruh di mana? Ini hasilnya ditaruh di C2 ya. Oh, C2 ini yang di sana di ujung. Nih ya. Di baris kedua. Kita klik OK. Ya. Kita klik OK. Oh, ini override nih. Jangan di C2 gitu ya. C yang lain aja. Nah, oke. C2 sini. Oke. Ya. Muncul kan? Langsung. Jadi kita tidak manual sama sekali. Nih, taraf nyata pengujiannya 0,05 atau 5% ya. Distribusi yang kita hipotesiskan, datanya berdistribusi normal. Metode yang digunakan untuk mencari parameter-parameternya ini namanya MLE, Maximum Likelihood. Ya. Oke.
data ini mempunyai rata-rata 1,946, standar deviasinya 694 ya. Kita lihat bawahnya. Nilai statistik Anderson-Darlingnya ini. Nah, yang perlu itu kita lihat p-value-nya ini. Apakah p-value-nya lebih kecil dari alfa? P-value ini kan kecil sekali nih. 1 kali 10 pangkat min 9. 1 kali 10 pangkat min 9 ini ya. Nah, ini nilai kritisnya. Ini kalau kita bisa mendapatkan nilai kritis, nggak usah nilai p-value, nggak usah melihat nilai kritisnya. Ya. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, ini saya tulis di sini ya. Jika nilai peluang atau p-value ya, lebih kecil dari alfa, di situ alfa namanya, maka hipotesis 0 ditolak. Ditolak. Hipotesis 0-nya apa? Hipotesis 0-nya ya, data berdistribusi normal. Normal nama distribusinya ya. H1-nya ya, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Ya. Nah, gitu. Jadi ini walaupun datanya 100, kalau dipakai uji ini datanya nggak normal. Nah, tetapi karena jumlah data ini banyak ya, kita masih bisa gunakan hukum yang mengatakan bahwa kalau datanya banyak, kita bisa menggunakan pendekatan. Pendekatannya normal ya. Ini nilainya kritis banget nih. Kalau yang lama selain cara ini digunakan link. Jika AD stat, ini statistiknya karena Anderson-Darling ya, lebih besar dari crit value, nilai kritis value ya, maka hipotesis 0, ini cara kedua, cara lama sih sebetulnya, itulah. Kalau pembelajaran baru mah hanya menggunakan p-value ya, karena kalau ini harus selalu melihat tabel ya, yang kedua ini. Oke ya, jadi datanya tidak normal ini, tapi karena ini banyak, karena apa namanya, sampelnya banyak, lebih dari 30 katakanlah, bahkan di 100, bolehlah pendekatan normal ya. Nah, itu. Nah, terus yang tadi kan belum sempat menguji kita. Oke, kalau gitu mengujinya gimana? Mengujinya, oke. Data analisis ya, di sini kita pilih t-test ya, untuk menguji one sample nih, di one sample test, one sample test. Nah ya, ringnya tadi mulai A1 sampai A11 ya. Ingat, ini pilih one sample. Ini ujinya t-test ya. Kemudian kita letakkan di mana? Letakkan di J3. Oke. J3 di sini ya. Kosong enggak? Nah, J3. Oke ya. Kok roda satu t-test, one sample t-test ini kan? Nggak mau ya. Ini, sorry, miscellaneous. Mestinya ini ya, bisa ini. Two sample, nih one sample. Ya. Kenapa tidak mau? Ya, padahal cuma ini aja. Ya. Nah, oke, nih one sample test ya. Oke, nah di sini menguji apakah rata-rata yang
terhitung ini 1,9. Apakah 1,946 ini memang berbeda dari 0? Ya. Nah, ini dilihat, sekali lagi kalau menguji itu dilihat nilai peluangnya, nih ya, nilai p-value-nya. Nah, di sini nilai p-value-nya sangat-sangat kecil, ya. Karena sangat-sangat kecil dibanding dengan alfa 0,05 ini, maka hipotesis 0 yang mengatakan rata-rata sama dengan 0, di sini ya, 0. Rata-rata length of stay, ya, lama tinggal, sama dengan 0. Ya. H1-nya, rata-rata lama tinggal, mau pakai tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0 ya, boleh. Mau pakai yang, ini lari dia, ya. Ini ya. Mau pakai yang lebih besar dari 0, boleh. Ya. Nah, kalau yang lebih besar dari 0, kita menggunakan ini, one tail. Ya. Kalau menggunakan tidak sama dengan 0, kita menggunakan p-value-nya two tail. Sama saja, ini dua-duanya nilainya sangat-sangat kecil, ya, dibanding alfanya. Sehingga dikatakan, oke, lama tinggalnya, rata-rata lama tinggalnya, itu lebih besar dari 0 kalau satu arah, atau tidak sama dengan 0 kalau dua arah, ya, gitu. Nah, jadi kalau opsinya dibiarkan sama dengan 0, artinya kita bisa nggak menguji rata-ratanya sama dengan nilai sesuatu? Bisa. Sama dengan 2 misalnya gitu ya. Ini kan nilainya, nilai rata-rata sampelnya 1,946. Nah, kalau kita beri nilai di hipotesis 0-nya sama dengan 2, 1,946 itu berbeda nggak dengan 2? Ya, secara statistik. Itu caranya begini. Jadi tadi ya, analisis, miscellaneous, itu kemudian pilih one sampel, ya, pilih one sampel. Kemudian nilai di sini, ini diganti, bukan 0, ganti 2. Apakah sama dengan 2? Yang mana yang mau diuji? Yang diuji tadi itu, dari A2 sampai A21 ya. Nih. Kemudian pilihan lain nggak ada ya. Kita letakkan di J15. Oke. Nah, lihat J15. Bandingin di atasnya ya. Nah, kalau yang J sama dengan 0 tadi, yes, signifikan yes kan. Tapi begitu kita kasih sama dengan 2 hipotesisnya, nilai pada hipotesisnya sama dengan 2, maka di sini no, nggak signifikan. Jadi 1,946 itu dengan 2, walaupun beda dikit, itu perbedaan itu tidak signifikan. Itu kalau menguji satu sampel, ya. Oke, simpan. Di satu sampel. Kelihatan ya? Oke. Ganti. Menguji 2 sampel. Kelihatan ya? Nah, ini 2 sampel itu ada 2. Ini 2 sampel yang berpasangan. 2 sampel yang berpasangan. Maksudnya gimana berpasangan? Ya, datanya harus sama. Misalnya, ini sebelum diberi insentif, ini kinerja sesudah dikasih insentif, gitu ya. Sebelum sudah. Jadi, masing-masing data ini dari individu yang sama. Ini banyak datanya berapa? 20 gitu ya. Nah, anggap saja apalah terserah. Jadi kita bisa anggap walaupun ini 2 populasi, tapi 2 populasi itu berpasangan. Jadi bisa dianggap satu populasi. Nah, kita ingin menguji apakah rata-rata sebelum dan sesudah ini sama. Kita ingin menguji apakah insentif itu bermanfaat atau enggak, misalnya gitu ya. Kalau bermanfaat, misalnya sesudah dikurangi sebelum, harus positif. Nah, kita lihat. Jadi dengan X-real start, ya kita lihat gini. Tetap saja uji T ya, tadi uji T ini, ya, uji T, sorry, ini bukan uji T ini, miscellaneous ya. Nah ini, nah uji T-nya 2 pair,
Jadi berpasangan sampelnya. Pilih yang ini ya, klik. Nah, gitu. Kemudian yang di sini, oke, kolomnya diikutkan. Boleh kolomnya diikutkan. Ini sebelum nih. Sebelum ya, sorot semua sebelum. Yang sesudah ini juga disorot semua. Dari atas ini sampai akhir, gitu ya. Nah, perbedaannya berapa nih? Kalau perbedaannya 0, berarti kalau sebelum dan sesudah sama, itu berarti perbedaannya 0, ya. Kalau ternyata pengujiannya 5% dan sebagainya, kita meletakkan di mana hasilnya misalnya. Oke, di D2, oke, D2, oke. Kita klik oke, ya. Nah, ini hasilnya, ini t-testnya ya. Nah, lihat, signifikan, yes, yes. Sudah dibantu dia jawabnya. Apakah signifikan? Ya, kenapa? Nah, nilai ini kan, nilai P ini kan nilainya lebih kecil daripada 5%. Ya. Karena lebih kecil dari 5%, signifikan ya. Ini satu arah, ya. Kalau dua arah, ya juga. Ya. Nilai P-nya, yang dilihat nilai P-nya ya. Yang dilihat nilai P-nya. Ya. Jadi apakah nilai rata-rata sebelum dan nilai rata-rata sesudah ini sama? Jawabnya yes. Ini tidak sama berarti. Ya. Karena nilai ujinya di sini H0-nya ditolak. H0. H0 itu rata-rata sebelum dan sudah sama. Oh, ini rata-rata sebelum dan sudah nih. Sebelum rata-ratanya 6,86, sesudah rata-ratanya 7, sekian. Perbedaannya kalau sebelum dikurangi sudah, ini. Kalau sudah dikurangi sebelum ya dibalik ya. Nah, jadi perbedaan nilai ini walaupun kecil ya. Perbedaan nilai ini walaupun kecil itu signifikan. Artinya ini tidak bisa kita anggap sama dengan 0. Itu. Oke, masih paham ya? Saya berharap masih paham. Nah, satu lagi nih. Kalau dua sampel, yang mewakili masing-masing populasi itu dia saling bebas. Saling bebas artinya begini, ya. Oke, independen ya. Oke. Saya data independen nih. Nah, hanya kalau ini karena aslinya itu format datanya SPSS ya. Format datanya SPSS. Kalau untuk ngolah data dengan Excel, formasi ini tidak bisa begini. Jadi kita harus rubah susunannya. Jadi begini. Ini pil pertama, kita namanya menjadi begini. Ini pil pertama, pil kedua, pilihan kedua. Nah, ini harus kita kopikan. Yang pertama ini jangan sampai lebih ya. Ini yang pertama cuma sampai di sini nih, copy ya. Kopikan di sini. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua ini bisa jadi karena ulangannya belum tentu sama, pengamatannya belum tentu sama. Nah, kita kopikan di sini. Nah, sama enggak? Oh, beda kan? Jadi, banyaknya amatan enggak sama. Yang pilih 1 cuma berapa biji ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pilih 2, 12. Nah, mengujinya gimana? Modulnya masih sama. Kita masih menggunakan XRealStart. Yang gampang, yang di Excel tinggal tambahkan modul ini saja ya. Nah, bedanya begini bedanya nih. Bedanya ya, sorry. Oke. Bedanya, pindahin dulu. Ya, kita pilih dites ya. Nah, ini two independent. 2 sampel dari 2 populasi yang saling bebas. Bukan paired, bukan berpasangan. Ya. Walaupun nanti bisa jadi jumlahnya sama. Ya. Oke, yang pertama ini disorot mulai dari sini nih, ya. Disorot. Ini, ya. Yang kedua, yang mana sampelnya? Mulai dari sini dong, ya.
Sampai sini ya. Oke. Perbedaannya berapa? 0. Apakah kedua rata-rata dari dua populasi yang saling bebas ini sama enggak gitu ya? Mau taruh di mana G2? G2 kayak kosong ya. Oke, kita klik oke ya. Udah. Oke. Ini itu independen di sini ya. Oke. Nah, yang pertama tadi jumlahnya 8, rata-ratanya 71. Yang kedua 12, rata-ratanya 74, sekian. Nah, ini varian pertama dan kedua, pilihan 1, pilihan 2 ya. Oke. Oke. Dan di sini nilai ujinya di sini ya. Nah, ini sekaligus dimunculkan karena uji yang seperti ini itu tergantung apakah kedua populasi ya, pilihan 1 dan pilihan 2 itu memiliki varian yang sama apa enggak ya. Nah, ini kalau kita lihat ini 45 ini 31 ya. Caranya kalau sebetulnya sudah dibantu di sini ya. Sudah dibantu di sini. Variannya sama atau tidak? Ini tidak sama, ini sama, ini tidak sama ya. Ini menghasilkan nilai sama-sama yang enggak signifikan. Ini kalau variannya sama, equal variance. Ini kalau unequal variance. Sama-sama nggak signifikan. Ya udah, nggak saya perlu uji. Nah, kalau mau menguji begini caranya. Yang besar dibagi yang kecil. Jadi, tes ya. Untuk menguji apakah kedua varian sama apa enggak, varian yang besar dibagi yang kecil. Ya. 1,44. Nah, kalau kita lihat 1, sekian nih, maka kira-kira variannya sama. Kalau mau uji tesnya begini, ini nilainya ya, nilai peluangnya atau p-value-nya, p-value. Cara mencarinya begini, sama dengan F dis, ya, karena ujinya F, ya, karena ujinya F. Nilainya berapa F-nya? Oh, 1,44, koma. Tadi 45 dibagi 31, apa 31 dibagi 45? Oh, 45 dibagi 31. Derajat banyaknya 45 ini berapa? 8 ya. 8 ini kita kurang 1. Ya. Kemudian yang di sini 12, ini dikurang 1. Ya. Nah, ini nilainya, nilai peluangnya. 0,28. Artinya, karena ini 28%, kan ini kan menguji H0. Ini menguji hipotesis 0. Varian pertama sama dengan varian kedua. Ya. H1-nya, kedua varian tidak sama. Atau di sini 45. Varian pertama lebih besar daripada varian kedua. Kan ini 45 nih, ini 31. Nah, ini menunjukkan, walaupun ini 45, walaupun ini 31, menunjukkan bahwa H0 diterima. Kedua varian masih bisa dikatakan sama. Walaupun ini 45, ini 31, serangka. Ya. Nah, artinya varian sama, kalau varian sama, jadi yang dipakai itu yang ini, equal variance. Equal variance ini menghasilkan nih, no. H0, no. Kalau di sini kan menguji. Yang diuji di sini adalah rata-rata ya. Kalau di sini yang diuji rata-rata. H0, rata-rata. Populasi 1. Rata-rata, apa tadi namanya? Pil 1. Pil 1 sama dengan rata-rata populasinya ya, pil 2. Ya. Alternatifnya tidak sama. H1. Boleh tidak sama? Ya. Boleh tidak sama, ini. Boleh lihat di sini. Ini rata-ratanya 71 nih. Yang kedua lebih dari yang pertama nih, rata-rata pilihan kedua lebih besar daripada ini, ya kan? Berarti kita boleh pakai tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan kita pakai 2 tail, ya, atau yang 1 tail, sama-sama hasilnya tidak signifikan. Artinya H0 yang diterima. Jadi kedua rata-rata populasi pilihan 1 dan pilihan 2 ini masih bisa dikatakan sama.
Oke? Nah, ini rekamannya nanti yang file tambahannya ini nanti saya dorong ke sana juga ya. Dorong ke bit.ly/medrisbis SNU ya. Medrisbisnya yang besar M-nya, MET, ET-nya kecil, RIS R-nya besar, BIS B-nya besar, SNU-nya besar semua. Oke. Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau nggak ada yang ingin bertanya, ya kita sudahi dulu. Kita sudahi dulu. Saya lihat dulu udah banyak yang ngantuk soalnya nih. Ya, yang belum nyalakan kamera, nyalakan dulu. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke.